Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-56 pada hadis nomor 18 dari kitab yang kita baca, Syarah Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Syekhah Hafaz Al-Hadramiyah Al-Adaniyah. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Maksud melewati ini melintas, bukan menjadikan kuburan tadi sebagai jalan, bukan, tapi lewat di dekat kuburan atau samping kuburan. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahuma, sesungguhnya mereka berdua yang ada dalam kuburan ini, la yu'adzabani, sungguh sedang diazab. Rasul tahu mereka sedang diazab, itu berita dari Allah Subhanahu wa taala, khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberitahu Nabi alaihi salatu wassalam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa menebak-nebak. Itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau seandainya, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, katakan ya Muhammad, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua tidak diazab pada dosa yang besar. Ini menurut salah satu makna, mereka ini bukanlah diazab pada perkara yang besar, bukanlah dikarenakan masalah besar gitu loh. Menurut sangkaan mereka berdua yang sudah meninggal di alam kubur tadi. Dalam artian menurut mereka berdua ini bukan masalah besar. Atau makna kedua, mereka ini bukanlah diazab dengan sebab perkara yang besar untuk mereka tinggalkan. Bukan perkara yang berat, bukanlah perkara besar untuk ditinggalkan dosa ini tadi. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal bauli, salah satu dari dua orang ini la yastatir, tidak menutup diri
tidak menjaga diri dari air kencing, atau maknanya tidak cebok dari buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah, dia dulu suka berjalan dengan menebar namimah. Namimah itu kalau bahasa kitanya adu domba, suka jadi tukang kompor, ngompori orang. Kemudian kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan fa akhadha jaridatan ratbatan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil jaridah, pelepah kurma, rotbah yang masih basah. Tergambar pelepah kurma yang masih basah tadi. Fasyaqqaha nisfain, kemudian dibelah sama Rasul menjadi dua bagian, dua sisi. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, kemudian Rasul menancapkan pada masing-masing kuburan tadi satu pelepah. Tadi kan satu pelepah dibelah dua, jadi dua kan, ditancapkan di masing-masing satu. Di sini satu. Faqalu, lalu mereka para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan tindakan seperti ini? Qal, Rasul menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Kata Rasul, la'allahu, barangkali, mudah-mudahan, yukhaffafu anhuma, mereka berdua ini bisa diringankan azabnya, malam yaibasah, selama pelepah kurma ini tadi belum kering, masih basah. Difahami? Kita lanjutkan penjelasan keterangan yang berkaitan dengan hadis ini. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslimun wa hadza lafzul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Wa hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah lafadznya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, sabda Rasul, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya mereka berdua la yu'adzabani, sedang diazab. Fihi isbatu azabil qabri, pada hadis ini terdapat faedah penetapan azab kubur. Wa huwa mazhabu ahlil haq, dan itu adalah mazhabnya ahlul haq, mu'taqad ahli sunnati wal jamaah, mastura fi kutubi ahli sunnah, disebutkan oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lum'atil I'tiqad, seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi As-Sabuni dalam Aqidah Salaf, dan juga para ulama yang lain dari kitab-kitab induk mereka seperti Al-Lalikai, Al-Ajurri,
dalam kitab syariah, semua para ulama ahlus sunnati wal jamaah ijma' sepakat adanya azab qabr. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Prinsip ahlus sunnati wal jamaah mungkin dulu pernah kita kaji ya di sini. Kita pernah mengkaji Syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan dalam manzumah tersebut bahwasannya seorang hamba akan ditanya di alam kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka tersebut ditampakkan bagi Fir'aun di pagi hari dan di sore hari. Kemudian dikatakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan bala tentara Fir'aun pengikut-pengikutnya kepada azab yang sangat pedih. Itu ma'ruf akidah ahli sunnati wal jamaah. Di sini Rasul menyebutkan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Qauluhu, sabda Rasul, wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidaklah diazab pada perkara yang besar. Tadi ada dua makna yang kita sebutkan. Apa makna tidaklah diazab pada perkara yang besar? Ja'a fi riwayatil Bukhari, datang dalam riwayat Bukhari, wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabirun. Kata Rasul, sesungguhnya mereka berdua tidaklah diazab pada perkara yang besar, namun sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara besar. Nah, kira-kira apa maknanya? Dia ini, mereka berdua tidak diazab pada perkara yang besar, bukan dosa besar, namun hakikatnya itu adalah dosa besar. Dijelaskan keterangan di buku ini di bawah. Wa dzakarul hadis fi kitabil adab fi bab an-namimah minal kabair. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini pada kitabul adab pada bab an-namimah minal kabair. Dosa besar atau ngadu domba, tukang kompor, minal kabair, termasuk dosa besar. Wa fi kitabil wudu minal Bukhari aidan, dan juga dalam kitabul wudu dari Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan riwayat wa ma yu'adzabani fi kabirin bal innahu kabirun, sesungguhnya mereka berdua tidak diazab pada perkara yang besar, bahkan hakikatnya mereka sudah diazab dengan sebab dosa yang besar. Fathabata bihataini ziyadatain as-sahihatain annahu kabir, maka telah sabit, telah sahih, ada dua tambahan, dua riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasannya dosa mereka tersebut dosa besar. Mereka diazab dikarenakan dosa yang mereka kerjakan adalah dosa besar. Fahami baik-baik? Mereka diazab dikarenakan dosa besar. Wa qad dzakara ulama fihi ta'wilain, sungguh para ulama telah menyebutkan tentang hadis ini ada dua makna, dua penjelasan, dua syarah. Yang pertama, ahadihima annahu laisa bikabirin fi za'mihima, bahwasannya tindakan mereka ini tadi bukanlah dosa besar, bukanlah perkara yang besar, fi za'mihima, menurut pemikiran mereka berdua, menurut anggapan mereka berdua, menurut
keyakinan mereka itu bukan dosa besar, bukan perkara yang besar. Namun hakikatnya adalah perkara besar. Wasani, makna yang kedua dari makna wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak diazab pada perkara yang besar. Maknanya apa? Annahu laisa bikabirin tarakahu alaihima, atau annahu laisa bikabirin tarkuhu alaihima, bahwasanya perkara tersebut bukanlah perkara besar untuk dia tinggalkan. Bukan perkara besar, bukan perkara berat untuk ditinggalkan. Cuman masalah bercebok, ya enggak? Masalah jangan jadi tukang kompor, tukang adu domba. Itu kan perkara gampang. Wahaka al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala ta'wilan salisan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menghikayatkan di sana ada penjelasan yang ketiga, syarah yang ketiga. Ai laisa bi akbaril kabair, bahwasanya dosa ini tadi bukanlah dosa besar yang paling besar. Dia dianggap dosa besar, namun bukan yang paling besar. Rasul mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Kata Rasul, maukah aku kabarkan kalian dosa besar yang paling besar? Kemudian Rasul menyebutkan syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika Rasul pada saat itu sedang ittika, kemudian beliau duduk, beliau mengatakan, ketahuilah ucapan dusta, ketahuilah ucapan dusta. Jelas? Ya. Ada 3 penjelasan di kalangan para ulama di dalam memaknakan wa ma yu'adzabani fi kabirin. Faham? Ya. Kemudian qauluhu, adapun sabda Rasul, penjelasan Rasul, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari 2 orang ini tadi, fakana la yastatiru minal baul, dia tidak menjaga diri, tidak menutup dirinya dari air kencing. Ja'a fil hadis salasu riwayat, datang dalam hadis ini ada 3 riwayat. Yang pertama dengan lafaz yastatir, wahya riwayat al-muttafaq alaiha, itu adalah riwayat yang muttafaq, disepakati. Yang kedua wayastanzih, wahya fi Muslim, istinzah yastanzihu, itu tidak bersuci. Wayastabri, ja'at kharijas sahih, lafaz yang ketiga wayastabri, tidak istibra, tidak membersihkan diri dari air kencing. Wa maknaha, dan 3 riwayat ini tadi, baik lafadznya yastatiru, baik yastanzihu ataupun yastabri'u, 3-tiganya wa maknaha, maknanya adalah la yatajannabuhu wa yahtarizu minhu, dia tidak menjauh atau tidak menjaga diri dari air kencing. Itu maksudnya. Badannya ini tadi tidak dijaga dari air kencing. Di antara bentuk tidak menjaga badan dari air kencing, apa itu? Ndak cepok, ya ndak basuh ketika buang air kecil. Itu di antara bentuk tidak menjaga diri dari air kencing. Atau basuh, tapi ketika buang air kencing, ketika dia BAK tadi,
airnya mungkin netes di betis, di badan, di celana, dikarenakan tidak memperhatikan posisi yang baik. Laki-laki kencing, tegak, berdiri, ya, sehingga percikan-percikan tadi Pak muncrat ke badan, ya enggak? Dia cebok, maaf misalkan dia cebok di tempat keluarnya air seni tadi, namun air terjadi percikan ketika dia buang air kecil tadi, kena betis, kena celana. Ini kan menyebabkan apa? Nanti sholatnya berpengaruh, wudhunya berpengaruh, bisa menyebabkan tidak sah wudhunya tadi. Difahami dalam hal ini? Ini dianggap sepele kan di masyarakat kita kan? Dianggap sepele. Berapa banyak di kalangan kaum muslimin ketika buang air kecil dia tidak cebok, dalam keadaan ini adalah dosa besar. Dianggap sepele bukan oleh masyarakat? Dianggap sepele. Dianggap masalah yang ringan, bukan masalah besar. Tapi ini merupakan dosa besar dan bisa menjadikan sebab seseorang diazab oleh Allah SWT di alam kuburnya. Lihat keterangan syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Waqad bawwabal Imamul Bukhari, sungguh Al-Imam Al-Bukhari telah membuat babun minal kabairi alla yastatiru min baulihi, bab termasuk dosa besar, yaitu seseorang tidak menjaga diri dari air kencing dia, meliputi tadi tidak cebok, ya, atau air tadi muncrat ke badannya dia, ke pakaian dia, itu dosa besar. Qauluhu wa ammal akhar, adapun sabda Rasul, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah, dia ada dua orang, satu diazab dikarenakan tidak menjaga diri dari air kencing, satunya lagi diazab dengan sebab apa? Dengan sebab ngadu domba. Maksud ngadu domba nih ngompori wong, bukan ngadu domba tuh adu kambing diadu, bukan. Bukan kambing suruh belaku, bukan, ngompori. Walaupun ini ngompori juga, ngompori kambing sikoknya kan sama kambing sikoknya tadi. Adu domba. Amman namimah fahaqiqatuha, adapun namimah, adu domba tadi, tukang kompor ini, hakikatnya adalah naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad, nukilkan ucapan orang dari sebagian orang kepada orang lain. Contoh gambaran, si A ngomongkan si B, terdengar sama dia, dinukilkan sama dia, si A tadi ngomongnya antum B, begini. Oh itu tunggulah balik lagi, keluar di masjid langsung tendang dari belakang. Agak dia ngomong, antum hati-hati balik pengajian. Si B itu aku pernah terdengar dia kalau ketemu antum depan masjid nanti tendangnya. Nah tunggulah, aku tunggu niat. Daripada tendang dengan didului dari belakangnya, lemak dihadapi niat. Ngapa nyengok-nyengok? Kau deh, ngapa nyengok-nyengok? Bebalah, gara-gara tadi kan ladas nyengok yang bebalah. Itu tadi kan hobi, itu tadi kebiasaan zaman sekolah dulu kan. Itu tidak boleh, ya. Namun kalau seandainya dia menukilkan kalam seseorang kepada orang lain, bukan tujuannya ingin buat rusak, namun untuk kewaspadaan, dia tahu si A ini tadi ingin membahayakan si B, dia katakan waspada, hati-hati, saya dengar langsung dan itu nyata, bukan maksud untuk adu domba, tapi antum waspada. Tidak ada niat dia untuk berbuat jahat,
Namun untuk waspadaan itu diperbolehkan. Difahami? Di sini yang tidak diperbolehkan memang ada niatan yang tidak bagus dari hati orang tersebut. Qauluhu fa akhadha jaridatan ratbah, maka Rasul mengambil jaridah ratbah, ai husnun minan nakhl. Jaridah itu husn, dahan dari pohon kurma, pelepah kurma. Qauluhu fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, lalu Rasul menanamkan satu bagian pada masing-masing kuburan tadi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma wad'uhu sallallahu alaihi wasallam jaridatain 'alal qabr, adapun peletakan Rasulullah SAW dua pelepah tersebut di atas kuburan, apa sih, kenapa Rasul meletakkannya, apa sih hikmah yang ada? Faqala al-ulama, berkata para ulama, mahmulun ala annahu sa'ala syafa'a lahuma, dibawa kepada pengertian bahwasanya Rasul meminta kepada Allah syafaat untuk mereka berdua supaya diringankan azabnya. Fa ujibat syafa'atuhu bitakhfif anhuma ila ayyaibasa, lalu syafaatnya Rasul tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk diringankan azab mereka berdua sampai pelepah tadi kering. Sehingga ini merupakan apa? Merupakan syafaat Rasul, permohonan Rasul kepada Allah dengan meminta syafaat kepada Allah supaya mereka diringankan azabnya. Difahami? Kemudian permasalahannya, hal hadhi sunnatun muttaba'ah, apakah tindakan Rasul ini adalah sunnah yang layak untuk diikuti? Maksudnya apa? Bisa kita contoh, kalau ada yang mati, kita tanamkan daun atau pelepah kurma. Tidak kata pelepah kurma, tebangkan pelepah kelapo, belah dua, tancapkan. Apakah dibolehkan seperti itu? Atau kalau tidak kata pelepah kurma, bawa kembang, selagi kembang itu wangi dan tidak layu, maka itu bisa meringankan azab. Atau tanami kayu, selagi kayu tadi hidup dan tidak mati-mati, akan meringankan azab. Atau sirami banyu. Ya, nah. Apakah seperti itu? Qala Syekh Ibnu Baz fi ta'liqihi 'ala al-Fath, berkata Syekh bin Baz pada ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, kata beliau, as-sawabu fi hadhil mas'alah ma qalahu al-Khattabi min istinkaril jarid wa nahwi 'alal qubur. Yang benar dalam permasalahan ini adalah apa yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berupa pengingkaran menggunakan pelepah kurma dan yang semisalnya di atas kuburan. Kenapa? Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu illa fi quburin mahsusatin. Dikarenakan Rasul tidak pernah melakukannya melainkan pada kuburan khusus, kuburan tertentu. Tidak setiap kuburan dilakukan oleh Rasul seperti itu. Riwayat cuma menyebutkan dua kuburan ini saja. Tidak setiap kuburan ditanamkan pelepah oleh Rasul. Berarti ini apa namanya? Haditsatul ain, kejadian tertentu yang bukan berulang. Ittala'a ala ta'dzibi ahliha. Ittala'a ala ta'dzibi ahliha. Yang Rasul ditampakkan bisa melihat berupa diazabnya mereka penghuni kuburan tadi. Walau kana masyru'an la fa'alahu fi kullil qubur. Kalau seandainya perkara tersebut disyariatkan, niscaya akan dilakukan oleh Rasul pada setiap kuburan. Ya enggak? Kalau memang disyariatkan, pada masa itu dilakukan oleh Rasul pada setiap kuburan. Wa kibarus sahabat kal khulafa lam yaf'alu. Senior sahabat, kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang senior seperti Khulafa Ar-Rasyidin, mereka tidak pernah melakukannya sama sekali. Wa hum a'lam bis sunnah, dan mereka adalah orang yang lebih mengerti tentang sunnah min Buraidah ibn al-Hasib wa anil jami'
Fatanabbah. Mereka para sahabat al-khulafa ar-rasyidin jauh lebih mengerti tentang sunnah dibandingkan Buraidah ibnul Hasib dan dari seluruh para sahabat. Fatanabbah, perhatikanlah dengan baik, kata Syekh bin Baz. Difahami? Dan alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tidak bisa dikiaskan ke kuburan-kuburan yang lain. Alasannya dikarenakan kita tidak tahu mereka ini sedang diazab ataukah tidak. Kalau Rasul kan tahu ini dua orang sedang diazab. Dari mana antum tahu? Wah, kalau Wak Siko ini sedang diazab, dari mana tahu? Bisa jadi dia sedang mendapatkan nikmat Wak ini tadi. Ya benar. Antum yang nanam kayu tadi, yang nanam naburi tadi, bisa jadi mati kakek kena azab. Ya enggak? Dikarenakan melakukan kebid'ahan. Ya enggak? Masalah dari mana dia tahu? Itu kan suudzon. Ya enggak? Kapan ditanya, ngapo naroknya supaya diringankan azabnya? Dari mana tahunya? Kalau Rasul dari wahyu, berarti antum suudzon sama bapakku. Ya enggak? Kamulah suudzon duluan. Itu tadi yang jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Babus siwak. Bab as-siwak. Siwak, ma'ruf ya, gosok gigi. Di sini lihat keterangan di buku ini. As-siwak qala ahlul lughah. Siwak berkata ahli bahasa. As-siwaku bi kasris sin. Siwak dengan mengkasroh sin, siwak. Wa huwa yutlaqu 'alal fi'li wa 'alal 'udil ladzi yutasawwaku bihi. Lafaz siwak, siwak, ahli bahasa mereka mengatakan lafaz ini lafaz yang dipakai untuk istilah perbuatan dan juga dipakai untuk istilah sebuah kayu yang digunakan untuk gosok gigi. Difahami? Wa huwa fi istilahil ulama, sehingga siwak itu pada istilah para ulama isti'malu udin. Lihat, isti'malu udin au nahwihi, atau yang semisalnya, fil asnan, di gigi atau pada gigi, litadhhaba sufrah wa ghairuha anha, supaya pleks atau noda yang ada di gigi tersebut hilang, dan yang selainnya, kotoran-kotoran warna menguning di gigi tadi dengan gosok gigi menjadi hilang. Lihat syarah Sahih Muslim. Dari keterangan ini bisa diambil faedah. Disebutkan siwak punya dua makna. Makna pertama adalah ud, kayu yang digunakan untuk gosok gigi, yang biasa dijual itu ya. Makna kedua, lafaz siwak bermakna al-fi'al, perbuatan, tindakan membersihkan gigi tadi. Fayuqal, maka dikatakan as-siwaku sunnatun. Maka tatkala dikatakan siwak hukumnya sunnah, ai at-tasawwuk alladhi wal fi'lu,
Maka ketika ada yang mengatakan siwak adalah sunnah, maka yang dimaksudkan adalah at-tasawwuk, perbuatan gosok gigi tadi. Wa yuqal, bisa juga dikatakan hadza siwakun, ini adalah siwak, min arok, dari kayu arok. Kayu, yang kayu itu pohon namanya pohon arok. Ya, pacak baik Pak kalau nak ditanam, gampang hidup itu. Kama yuqal miswak, sebagaimana disebut dengan istilah miswak, alat. Isim alat, difahami? Kalau antum faham dari sini, sehingga membuat tidak bingung dalam mengamalkan sunnah ini tadi. Ketika antum menggunakan sikat gigi odol, sikat gigi ya, plus odol, dianggap sunnah apa enggak? Tetap dianggap sunnah, dikarenakan istilah siwak bermakna perbuatan membersihkan gigi, juga bermakna alat yang dipakai untuk membersihkan gigi tadi, yaitu kayu yang berasal dari kayu arok. Difahami? Sebagian orang kadang terlalu jumud, terlalu kolot dalam memahami hadis, dikarenakan tidak melihat keterangan para ulama. Lihat, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ahlul lughah menyatakan yang namanya siwak itu meliputi dua makna. Makna pertama adalah al-fi'al, makna kedua adalah alat berupa kayu tadi. Nyambung sampai di sini? Jadi seandainya antum tidak menggunakan kayu itu tadi, antum gunakan sikat gigi biasa, tetap dikatakan itu hukumnya sunnah. Ja'a fi al-Badril Munir li Ibnul Mulaqqin, datang disebutkan dalam kitab Al-Badrul Munir karya Ibnu Mulaqqin, bada an dzakara fi siwak wa muta'alliqatihi aksara min mi'ati haditsin. Setelah beliau menyebutkan permasalahan siwak dan hal-hal yang berkaitan dengan siwak lebih dari 100 hadis, qaulahu, beliau menyatakan fawa'ajaban, alangkah mengherankannya, sunnatun wahidatun, satu sunnah. Jadi Ibnu Mulaqqin itu beliau menyebutkan dalam kitab Badrul Munir ya, sekian ratus hadis tentang permasalahan siwak. Kemudian beliau mengatakan ya, Ja'a fi Badrul Munir li Ibnu Mulaqqin ba'da an dzakara fi siwak wa muta'alliqatihi aktsara min mi'ati haditsin qauluhu. Ibnu Mulaqqin mengatakan fawa'ajaban, itu bacanya qauluhu, fa'il dari ja'a, bacanya qauluhu, ja'a qauluhu, gitu maknanya. Fawa'ajaban, alangkah mengherankannya, sunnatun wahidah, satu sunnah, ta'ti fiha hadhil ahadits wa yuhmiluha katsirun minan nas. Satu sunnah saja, sunnah apa itu? Sunnah gosok gigi, datang hadis seperti ini ratusan, namun disia-siakan oleh kebanyakan umat manusia. Luar biasa. Maksud dari Al-Imam Ibnu Mulaqqin, ini loh hadis tentang siwak sudah ratusan, namun umat manusia masih menyia-nyiakan permasalahan siwak. Bal katsirun minal fuqaha al-mustaghilin, bahkan banyak dari kalangan ahli fikih yang sibuk dengan ilmu fikih menyia-nyiakan sunnah siwak.
Wahya khaibatun azimatun nas'alullaha al-mu'afata minha. Perkara tersebut adalah khaibatun azimah, kerugian yang sangat besar. Nas'alullaha al-mu'afata minha, kita memohon kemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut, perkara meremehkan hadis-hadis tentang siwak atau meremehkan sunnah siwak ini tadi. Difahami? Nanti disebutkan di sini, insyaallah akan kita sebutkan kapan-kapan saja disunnahkan bersiwak. Gosok gigi maksudnya. Kapan disunahkan gosok gigi? Minimalnya disunahkan setiap kali berwudu ketika hendak sholat. Kalau 5 waktu minimalnya sholat kita, berarti minimal 5 kali bawa sikat gigi. Ya dah putra. Gosok gigi itu melebihi anjuran dokter gigi kan? Berapa kalau dokter gigi? 3 kali. 3 kali. Ini setiap sholat. Belum lagi ditambah bangun tidur, mau masuk rumah, dan yang lainnya tadi. Sebenarnya yang layak ditempelkan di kantong celana itu bukan sisir, tapi sikat gigi sama odol. Ya enggak? Ya enggak mesti di situlah ditempelkan. Mungkin kalau yang bawa tas kecil itu ya dimasukkan dalam tas kecil. Kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salatin, ketika hendak melaksanakan setiap kali sholat. Maksudnya ketika hendak sholat, bukan sedang sholat bersiwakan. Ya. Bisa dia ketika berwudu, atau ketika dia perjalanan dari tempat wudu ketika mau sholat. Ya. Kalau apakah ketika takbir tadi? Tidak semesti seperti itu. Ya. Tidak mesti seperti itu. Dalam artian, karena hadis ketika menyebutkan ketika hendak setiap kali sholat, tidak mengarah kepada makna sebelum takbir. Ya enggak? Bisa ketika dia berwudu, atau ketika misalkan lagi duduk setelah sholat sunnah menunggu imam, dia ingin bersiwak. Khawatir ya, kalau difahami setiap kali hendak memulai sholat, ya sebatas ilmu yang kita ketahui, tidak seperti itu juga memahami hadis. Karena disebutkan ketika hendak sholat itu lebih umum. Walaupun kategori seperti ini tadi juga tidak bisa kita katakan salah. Namun kalau memahami seperti itu saja yang khawatirnya yang salah, gitu loh. Hukmus siwak atau keterangan di situ. Al hadits rawahul Bukhari indahu ma'a badala indah. Hadis ini riwayat Bukhari. Pada riwayat Bukhari ada lafaz ma'a kulli salatin, dengan dibarengi setiap kali salat. Pengganti dari lafaz indah. Wa hadza lafdhuhu. Ya, ini lafaz wa Muslim wa hadza lafdhuhu. Ini lafaz riwayat Muslim juga, dan ini lafaz Muslim. Qauluhu la amartuhum bisiwak. Sabda Rasul la amartuhum bisiwak. Di sini disebutkan hukmus siwak. Apa hukum bersiwak? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam An-Nawawi, as-siwaku sunnatun laisa biwajibin fi halin minal ahwal. Salat hukumnya sunnah,
bukanlah perkara yang wajib. Ya. Hukumnya sunnah bukanlah perkara yang wajib. Ya. Fi halin minal ahwal, pada setiap kondisi hukumnya sunnah. La fi shalah wala fi ghairiha bi ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'. Tidak ketika hendak salat, ketika tidak pula ketika di luar hendak salat, dengan kesepakatan orang-orang yang teranggap ijma'nya tadi. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Wasiwaku mustahabun fi jami'il awqat. Siwak disunnahkan pada setiap waktu. Walakin fi ba'di awqatin asyaddu istihbaban minha. Siwak itu disunnahkan kapanpun. Ingat, kapanpun. Sekarang disunnahkan apa enggak? Disunnahkan karena mutlak. Ya enggak? Mutlak. As-siwak matharatun lil fam, mardatun lirabb. Kata Rasul, siwak itu membersihkan mulut dan merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan umum kan? Kapanpun pengen antum gosok gigi, bersihkan mulut, kapanpun waktunya tetap dikatakan sunnah bersiwak. Namun pada sebagian waktu asyaddu istihbaban, sangat disunnahkan, sangat ditekankan di sebagian waktu. Minha indas salah, ketika hendak salat. Li haditsil bab, berdasarkan hadis ini tadi. Ingat ya, ketika hendak salat tadi umum. Bisa jadi ketika dia duduk, bisa jadi ketika dia berdiri, bisa jadi ketika dia berjalan menuju dari tempat wudhu ke shop, itu umum. Bukan semata-mata difahami ketika hendak mulai takbir sholat. Difahami? Ya. Yang kedua, indal wudhu, ketika berwudhu. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu'in. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, kalau bukan mengkhawatirkan aku memberatkan umatku, aku niscaya perintahkan mereka, atau niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Itu jelas hadisnya. Kemudian yang ketiga yang disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan gitu loh. Inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha su'ilat. Berdasarkan hadis Aisyah pernah ditanya, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Perkara apa yang pertama kali dimulai oleh Rasul tatkala Rasul masuk rumah? Qalat bisiwak. Aisyah mengatakan dengan bersiwak. Ketika mau masuk rumah bersiwak. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini termasuk adab juga, adab suami istri, gosok gigi. Istri disuruh cantik, indah, wangi, suaminya bawa kerbau. Ya enggak? Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, punya hak sebagaimana kewajiban yang dibebankan pada mereka dengan cara yang ma'ruf. Yang keempat, indal istiqadh minan naum, di hadis Hudzaifah al-Ati. Yang keempat, sangat-sangat disunnahkan ketika bangun tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang, disunnahkan untuk gosok gigi. Terlebih lagi tidur malam, jangan langsung nyelonong ke masjid. Gosok gigi dulu, itu hukumnya sunnah. Yang kelima, inda qiraatil Quran, ketika hendak baca Al-Quran disunnahkan gosok gigi. Di hadits Ali radhiyallahu anhu annahu amara bisiwak. Berdasarkan hadis Ali bahwasanya Ali memerintahkan untuk bersiwak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Ali mengatakan, dulu Rasul pernah bersabda, innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qamal malaku khalfahu. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia bersiwak kemudian dia bangkit melaksanakan sholat, maka malaikat akan berdiri di belakang dia. Jadi seseorang, misalkan dia duduk ya di sini, dia siwak dulu, bersihkan mulutnya, kemudian dia bangkit, maka malaikat pada saat dia sedang sholat tadi, malaikat berada di belakang dia. Fatasamma'a li qiraatihi, kemudian malaikat mendengar bacaan orang tersebut. Fayadnu minhu, malaikat pun mendekat ke orang tersebut. Au kalimatan nahwaha, kata Ali, atau kalimat yang semisalnya. Hatta yadha'a fahu ala fihi, sampai malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang ini tadi. Itu keutamaannya tadi, keutamaan bersiwak sebelum sholat tadi ya. Fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an illa sara fi jawfil malak, maka apapun yang keluar dari lisan orang tersebut berupa bacaan-bacaan Al-Quran tadi, melainkan masuk ke rongga malaikat ya. Tidak ada sesuatu yang keluar dari lisan dia berupa bacaan-bacaan Al-Quran tadi, melainkan masuk bacaan tadi ke rongganya malaikat. Fatahhiru afwahakum lil Quran, kata Rasul, maka bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Rawahul Bazzar wa ghairuhu wa huwa fis sahihah. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bazzar dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Jelas? Jelas ya? Keutamaannya tadi. Itu tadi juga. Kalau di sini ada majelis pengajian baca Al-Quran, baca Iqra, gosok gigi dulu. Jangan sampai ustadznya jauh. Disuruh duduk tegak, duduk di belakang. Ya enggak? Bisa bayangkan kalau seandainya siko-siko tadi maju, yang 10 tadi tidak gosok gigi. Nah, istilah orang Jawa tuh semaput Nah, itu tadi, pingsan kakinya. Yang keenam, inda taghayyuril fam, sangat-sangat disunnahkan gosok gigi ketika terjadi perubahan bau mulut. Wa taghayyuruhu yakunu bi asya'. Nah, sebab berubahnya bau mulut terkadang dengan beberapa perkara. Minha, diantaranya tarkul akli wasyurbi, meninggalkan makan dan minum. Biasanya mulut kita agak bau. Contohnya di bulan puasa kan, karena tidak makan, tidak minum, keluar bau pada mulut tersebut. Makanya bau mulut orang yang shaim berpuasa tadi di sisi Allah jauh lebih wangi dibandingkan misik ya. Namun walaupun seperti itu, tetap disunnahkan di bulan Ramadan untuk gosok gigi. Dan itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapatnya jumhur ulama, bahwasannya di bulan Ramadan tetap disunnahkan untuk gosok gigi, baik sebelum zawal, au ba'da zawal, au ba'dal asar. Tidak diikat dengan waktu, semuanya disunnahkan. Dan itu pendapat yang rajih. Sebagian para ulama ada yang berpendapat di bulan Ramadan yang afdol tidak gosok gigi ketika sedang berpuasa. Kenapa? Dikarenakan, bukan masalah odol, alasan mereka dikarenakan bau mulutnya ini tadi nanti berubah. Karena bau mulut ini adalah dinilai oleh Allah SWT berpahala. Tidak seperti itu memahami hadis ya. Adapun menggunakan odol, hukumnya mubah, boleh. Yang tidak boleh itu odol dimakan. Ini kan tidak dimakan, ya tidak Pak? Kan cuma digosok-gosok kan baik.
Makanya jangan banyak-banyak. Kalau odol itu dimakan, itu batal puasa. Tapi kalau cuma digosokkan, itu tidak batal, ya. Wa minha, di antara sebab bau mulut, aklu ma lahu raihatun kariha. Makan sesuatu yang memiliki bau tak sedap. Kalau di Arab, ya, yang disebutkan dalam hadis, bau tak sedap itu saum, basol, kuros, ya, bawang merah, bawang putih, kuros. Kuros itu pecak daun bawang, tapi lebih halus. Itu dilalap sama orang Yaman. Baunya luar biasa tuh. Ya, lebih bau dibandingkan daun bawang tadi. Tak sedap. Kalau di kita kabau, jehing, ya, jengkol, gitu kan? Apa lagi? Peti. Nah, itu tadi. Namun pakasam tidak. Itu tadi. Tempoyak tidak awak. Cepat hilang maksudnya itu tadi. Wa minha, ya, dan di antara penyebab bau mulut adalah tulus sukut, lama diemnya, seperti tidur. Tadi kan tertutup kan, tidak ngomong-ngomong. Itu menyebabkan bau mulut. Contoh misalkan orang yang sakit, lihatlah orang yang sakit itu terkapar, dia malas ngomong, bau mulutnya. Wa minha, di antara sebab bau mulut juga kasratul kalam, banyak ngomong, terlalu banyak ngomong, keluar tadi. Kemudian wa yastadillu ala dzalika bi umumil adillah allati tahta tahussu ala an-nadhafah. Mereka para ulama berdalil akan hal tersebut dengan keumuman dalil yang menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Minha qauluhu innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dari perkara-perkara yang Bani Adam merasa terganggu. Jadi perkara-perkara yang membuat malaikat atau perkara-perkara yang membuat kita terganggu, maka itu juga perkara-perkara yang membuat malaikat terganggu. Ketika sesama kita terganggu dengan sebab bau mulut, maka malaikat pun terganggu. Maaf, di antara perkara yang juga mengganggu adalah rokok. Bau rokok, bau asap, itu mengganggu, ya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim, wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini dalam riwayat Al-Imam Bukhari asalnya, an Jabir, dari sahabat Jabir. Nganyang sih kok hadisnya. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bis-siwak. Kata Hudzaifah, dulu Rasul kalau beliau bangun malam, yashusu fahu bis-siwak, beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak. Qala al-musannif, berkata Abdul Ghani al-Maqdisi, syasahu yashusuhu wa masahu yamushu idza ghasalahu. Maknanya beliau membersihkan dengan mulut beliau dengan siwak. Dalam artian apa? Dibasuh, dimasukkan air, dikumur-kumurkan, kemudian digosok-gosok dengan siwak. Tergambar? Biasanya Pak, kalau kamu gosok gigi, kumur-kumur dulu dak. Ya enggak? Ada air di dalam itu, digosokkan kan? Nah, itulah gambaran. Rasul juga sama, dibersihkan dengan air, kemudian barulah digosok-gosok dengan siwak. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Qauluhu, ucapan Hudzaifah, idza qama minal lail,
apabila Rasul bangkit di malam hari. Fi riwayatin li Muslim, pada riwayat Muslim maknanya adalah idza qama liyatahajjad, tatkala beliau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Qauluhu, ucapan Hudzaifah, yashusu, laqad ikhtalafa ulama fi kaifiyatis syaus. Sungguh para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang cara syaus. Wasyaus bil fath, dengan memfathah al-ghuslu, adalah membasuh, mencuci mulut. Wa tanzif, dan membersihkannya. Kadza fis sihah, demikianlah yang disebutkan dalam kamus as-sihah, Mukhtar as-sihah. Wal ghalib, dan yang paling dominan, annahu dalkul asnan bisiwak ardon, bahwasanya makna syaus adalah dalkul asnan, menggosok-gosokkan siwak tadi, kayu tadi, di gigi. Ardon, ardon tuh melintang, apa bahasaannya? Horizontal. Nah, horizontal. Dalam artian seperti ini Rasul itu. Nah, jadi basuh dulu mulutnya, kemudian digosok-gosokkan dengan siwak secara melintang. Kepalanya itu dihancur dulu. Oh iya, Wak. Dihaluskan, mirip ada bulu-bulu halus itu. Kalau tidak dihancurkan, ngelobes gusi. Itu tadi. Digigit. Biasanya Ramadan ini banyak yang jual. Dan secara pengalaman anak ya, dan memang diadakan ujian uji klinis lah oleh sebagian pakar-pakar kesehatan di luar negeri di zaman sekarang, untuk siwak ini mengandung kandungan yang bisa membunuh bakteri, antibakteri. Dan memang kalau penggunaan itu dia tidak membuat bau mulut pagi-pagi. Dan itu anak praktekkan dewek. Sebelum tidur, kalau dulu di Yaman sebelum tidur gosok, ya. Kemudian bangun subuh, itu mulut tidak terlalu bau parah. Bandingkan dengan Pepsodent. Karena walaupun di Yaman pakai Pepsodent juga. 3 tahun di Yaman masih pakai Pepsodent. Tidak kati jualannya Pepsodent di Yaman. Tapi setiap adong Indonesia nak ke Yaman, barang yang pertama kali anak pesan, belikan odol Pepsodent. Itu tadi. Close-up ada, yang lain ada, Ciptaden ada, tapi Pepsodent tidak kati. Itu beda. Masih mantapan siwak. Kemudian di sini disebutkan, difaham ya? Qaulul musannif, adapun pernyataan musannif itu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa ma sahu yamussuhu sawabu yamusuhu. 5 fil qamus. Berdasarkan apa yang ada dalam qamus. Wal maus ghuslun layyinun. Pembersihan atau pembasuhan yang lunak. Waddal kubil yad, sambil digosok-gosok dengan tangan. Wahum yamusunahu salasa mausat. Mereka melakukan pembersihan tersebut sebanyak 3 kali. Intinya dari hadis Hudzaifah ini menunjukkan faedah ketika Rasul SAW bangun di malam hari, beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak, gosok gigi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, watarful lisan atau watarfus siwak ala lisanihi. Ujung siwak itu ditempelkan di lidah, sampai Rasul ngeluar suara oh. Dan itu juga termasuk disunnahkan membersihkan bagian lidah. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan ada perkara yang juga disunnahkan, gosok gigi, yang insyaallah nanti akan kita lewati pada hadis ini, ketika menjelang sakaratul maut.
Itu perkara disunnahkan juga gosok gigi, tapi tidak setiap wong bisa. Dalilnya adalah Rasul ketika menjelang sakaratul maut, beliau gosok gigi. Ya. Masalahnya kita juga tidak tahu nak mati kapan, ya. Wallahu taala alam shawab, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah dilanjutkan pada pertemuan pekan depan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.